Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Saat ini kita tengah berada dalam bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh ampunan. Bulan di mana seluruh umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Karena puasa adalah salah satu ibadah wajib umat Islam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Puasa terbagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi beberapa macam, yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, dan puasa nazar. Sedangkan puasa sunnah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa Tasu'a. Mengenai puasa yang sah dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar puasa tersebut dapat diterima di sisi Allah. Syarat tersebut ialah syarat wajib yang merupakan hal-hal yang membuat seseorang wajib untuk berpuasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa. Para ulama telah melakukan berbagai kajian mengenai syarat-syarat agar seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Di antaranya, yang pertama, beragama Islam. Para jumhur ulama telah sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama ialah beragama Islam. Karena tidak ada perintah bagi orang-orang yang tidak Islam untuk diwajibkan berpuasa. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak diperintahkan untuk berpuasa. Namun, mereka akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak berupa siksaan yang pedih, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan perintah puasa tersebut diwajibkan untuk umat-umat yang beragama Islam. Syarat wajib yang kedua yaitu balik. Dalam kitab-kitab fikih, balik biasanya diartikan sebagai batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban syariat seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Secara umum, batasan balik laki-laki adalah ketika dia sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan perempuan batasan baliknya ialah ketika dia sudah mengalami haid. Namun, ketika laki-laki atau perempuan belum mengalami mimpi basah ataupun haid, maka batasan baliknya ialah ketika mereka mencapai usia 15 tahun. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Rufi'al qalamu 'ani thalathin, 'anis sabiyyi hatta yablugha, wa 'anil majnuni hatta yafiqa, wa 'anin naimi hatta yastayqiz. Yang berarti dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diangkat pena dari 3 orang, yaitu dari anak kecil hingga ia balik, dari orang gila hingga waras, dan dari orang tidur hingga ia terbangun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Seorang anak yang belum balik tidak berpuasa, dia tidak diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut di hari lain, karena pada dasarnya puasa bukanlah hal yang wajib bagi anak-anak yang belum balik. Syarat wajib yang ketiga ialah berakal. Orang yang tidak memiliki akal dan kesadaran penuh, seperti orang gila, orang mabuk, dan orang ayan, selama seharian penuh tidak wajib melakukan puasa Ramadan. Hanya saja
orang mabuk dan orang ayan memiliki kewajiban untuk mengqada puasa yang ditinggalkannya selama mereka mengalami mabuk ataupun ayan tersebut. Syarat yang keempat yaitu mampu berpuasa atau sehat. Orang yang sehat dan mampu diwajibkan puasa Ramadan, sedangkan orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa tidak wajib untuk berpuasa. Orang yang sakit atau tidak mampu berpuasa seperti misalnya orang-orang yang sudah tua, mereka tidak wajib puasa. Namun, bagi orang yang sakit, mereka wajib mengqada puasanya pada hari lain, dan bagi orang yang sudah tua, karena tidak mampu, mereka wajib membayar fidyah. Sebagaimana dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang berarti barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Jenis penyakit yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa ialah penyakit yang dikhawatirkan dapat memperlambat sembuhnya penyakit tersebut atau dapat menyebabkan penyakit tersebut bertambah apabila dia berpuasa. Syarat yang kelima ialah orang yang menetap atau tidak dalam perjalanan. Orang yang menetap atau tidak sedang dalam perjalanan dengan jarak bisa qashar salat. Dia wajib puasa Ramadan. Sebaliknya, orang yang berpergian dengan jarak sampai bisa mengqashar salat, maka dia tidak wajib puasa Ramadan. Adapun batasan perjalanan yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa ialah menurut Imam Hanafi, seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dia melakukan perjalanan sejauh 1 farsah atau sekitar 5 km. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dia melakukan perjalanan sejauh 16 farsah atau sekitar 80 km. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dia melakukan perjalanan sejauh 48 mil atau sekitar 88 km. Meski orang yang sedang berpergian tidak wajib berpuasa, namun dia tetap diperbolehkan untuk berpuasa dan puasanya tersebut dapat dikatakan sah. Sebaliknya, jika dia tidak berpuasa, maka dia tidak berdosa, hanya saja dia wajib untuk mengqadanya pada hari yang lain. Dan adapun syarat yang terakhir yaitu suci dari haid dan nifas. Para ulama telah berijma bahwa para wanita yang sedang mendapat darah haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Artinya, seseorang wanita yang mendapat haid dan nifas bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Bahkan hukum puasanya apabila dia tetap berpuasa dalam keadaan haid ataupun nifas bisa menjadi haram dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita yang boleh tidak berpuasa dan mengqadanya pada hari lain, yaitu kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati, yang berarti kami wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada solat. Hadis riwayat Muslim. Dan para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang nifas terikat dengan hukum yang berlaku pada wanita haid. Sekian ceramah yang singkat pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.